Shalom saudara-saudara, kembali lagi kita akan mendengarkan renungan harian Happy Sword Family. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan renungan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau membukakan telinga kami, hati kami Tuhan untuk mendengarkan renungan hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Oke, hari ini saya mau membawakan renungan dengan tema siapa yang harus dihormati. Oke, referensi ayatnya saya ambil di Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Lalu saya ada tambahan ayat lagi di Efesus 6 ayat 1-9. Tapi di sini saya mau fokuskan pembahasan kali ini di ayat 1-5, lalu lanjut ke ayat 8 dan 9. Ayat pertama, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Lalu lanjut ke ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Nah, dari sini siapa sih yang harus kita hormati gitu? Yang pertama sudah pastilah Tuhan Yesus gitu sebagai Bapa kita lah. Yang kedua orang tua kita, ayah dan ibu. Yang ketiga, bapak atau ibu gembala kita di gereja. Keempat, ketua atau pembina kita juga di gereja. Yang kelima, mungkin guru atau dosen bagi saudara yang masih sekolah atau kuliah. Atasan kita bagi saudara yang bekerja. Atau orang yang lebih tua lah daripada kita secara umur gitu. Jadi firman Tuhan yang sudah kita baca itu bukan sekedar kita sebagai anak itu menghormati orang tua gitu di dalam keluarga yang notabene itu ya ada hubungan darah gitu. Tetapi ya menurut saya lebih dari itu gitu. Kita harus menghormati Tuhan sebagai Bapa kita dan menghormati yang lainnya gitu. Yang saya sebutkan tadi, walaupun bukan secara biologis itu bukan secara saudara gitu. Lalu kenapa sih kita harus menghormati orang tua kita gitu? Nah itu ada di yang pertama itu landasan moral karakter kita untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Itu ada di Efesus 6 ayat 1 tadi yang kita udah baca. Yang kedua, suatu perintah yang penting di Efesus 6 ayat 2. Yang ketiga, supaya kita berbahagia dan panjang umur di bumi. Itu di Efesus 6 ayat 3. Lalu bagaimana sih kita menghormati orang tua kita gitu? Kalau menurut saya sih, yang pertama jangan menyakiti hati orang tua. Karena kenapa saya ada hati orang tua? Karena ketika kita sebagai anak berbuat sesuatu gitu, kita nggak tahu hati orang tua itu ketika kita berucap, kita nggak tahu apakah kita menyakiti hati mereka gitu dengan ucapan kita gitu. Yang kedua, tidak mengutuki atau mempermalukan orang tua gitu. Jadi perbuatlah sifat kita tuh sesuai dengan yang baik gitu. Jangan sampai kita ketika kita dimarahi atau apa kita mengutuki mereka gitu, terus sampai mempermalukan mereka. Yang ketiga, menunjukkan cinta dan kasih kita kepada orang tua. Yang keempat, dengarkan nasihat atau perintah mereka gitu. Karena saya pernah bawakan renungan yang kemarin itu, ya karena nasihat yang mereka ajarkan itu berdasarkan pengalaman hidup mereka dari latar belakang mereka. Walaupun kadang nasihatnya itu ya mungkin gak sesuai dengan zaman sekarang gitu. Jadi ambillah sesuatu yang baik dari nasihat mereka gitu. Lalu sebagai orang tua, apa kita jadi semena-mena gitu kepada anak kita gitu? Oh enggak. Belum tentu.
Itu ada di Efesus 6 ayat 4-nya, mengatakan, "Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Jadi sebagai orang tua, ketika mendidik anak gitu, jangan selalu membentak mereka ketika mereka salah gitu, atau menyalahkan mereka gitu, nunjuk-nunjuk tanpa memberitahu alasan kenapa mereka salah. Karena di ayat tadi itu mengatakan, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, menurutnya kasih nasihat gitu, kasih ajaran yang benar di dalam Tuhan gitu. Jangan sampai ketika sebagai orang tua marah gitu, kita melampiaskan amarah kita kepada anak gitu. Dan ketika itu hal terjadi, ya nantinya anak itu akan menjadi pembangkang gitu, seperti perumpamaan anak yang hilang gitu. Jadi seperti itulah. Jadi biarlah kita sebagai anak menghormati orang tua kita. Ketika kita menghormati orang tua, maka berkat-berkat Tuhan akan tercurah bagi kita. Lalu kita sebagai orang tua atau orang yang lebih tua lah, mengajarkan anak untuk takut akan Tuhan dan memberi ajaran sesuai firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Kami sudah mendengarkan renungan pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang sudah hamba sampaikan Tuhan bisa membuat rema Tuhan kepada orang-orang yang mendengarkan Tuhan. Biarlah sebagai anak Tuhan kita menghormati orang tua Tuhan. Bukan hanya di dalam keluarga saja Tuhan, tetapi kami menghormati Tuhan orang-orang yang lebih tua Tuhan. Siapapun itu Tuhan, Bapak Gembala kita Tuhan, ketua ataupun siapapun Tuhan yang orang yang lebih tua Tuhan. Dan biarlah sebagai orang tua Tuhan, biarlah orang tua dapat mendidik anak dengan takut akan Tuhan, mengajarkan sesuatu yang baik dan memberi nasihat sesuai dengan ajaran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan sepenuhnya aktivitas kami hari ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.